Pemerintah RI buang-buang uang negara di revitalisasi Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membuang-buang uang negara di tahun 2024, tepat menjelang Joko Widodo lengser sebagai Presiden Republik Indonesia. Ceritanya mulai dari kunjungan Jokowi, menyapa pedagang, pembeli, juru parkir hingga keamanan di Pasar Pasir Gintung pada Mei 2023 silam. Dari kunjungan itu, ayah kandung Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sekaligus mertua Gubernur Sumut saat ini di tahun 2025, yakni Bobi Nasution itu meraih sinyal untuk bisa mengeluarkan uang negara. Sinyal itu ia dapat setelah mendengar keluhan pedagang yang katanya berdasar artikel berita yang ada mengatakan kondisi Pasar Pasir Gintung kurang memadai, sehingga langsung ia memerintahkan jajarannya untuk segera merevitalisasi. Dari situ kemudian Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Esi Asiah mengatakan pada Kamis 25 Januari 2024, nilai pembiayaan revitalisasi Pasar Pasir Gintung di Kota Bandar Lampung sebesar 24 miliar BEM, didampingi PJ Gubernur Lampung dan Wali Kota Bandar Lampung. Presiden Republik Indonesia meresmikan New Pasar Pasir Gintung pada Senin 26 Agustus 2025. Ada yang agak aneh dalam sambutannya soal nilai anggaran revitalisasi salah satu pasar legendaris masyarakat Bandar Lampung tersebut. Esi Asiah mengatakan pada 25 Januari bahwa nilai anggaran hanya 24 miliar. Tapi ketika Jokowi meresmikan, justru nilai anggarannya naik menjadi 38 miliar rupiah. Uang negara terpakai untuk pembangunan berbentuk basement itu. Yang menjadi soal utama dari pembahasan ini tentu saja bukan itu, tapi sebagaimana pada kalimat pembuka bahwa pemerintah buang-buang uang beberapa bulan menjelang Jokowi hengkang dari istana kepresidenan. Kenapa teranggap buang-buang uang? Sebab area atau bangunan di lantai 2 Pasar Pasir Gintung sama sekali tidak termanfaatkan oleh pedagang. Tidak ada penjual cabai, penjual jeruk, hingga penjual daging sapi ataupun kopi asli. Di sana hanya ada keramik putih yang agak coklat kekuning-kuningan, rolling door yang jarang tersentuh manusia, dan tidak ada becek bercak ikan lele. Hitungan global menyederhanakan logika. Bisa jadi nilai anggaran pembangunan lantai 2 ini menghabiskan 12,6 miliar. Sayang sekali, anggaran seperti itu hanya berbuah bangunan kosong. Padahal anggaran 12,6 miliar lebih bisa sangat bermanfaat untuk bidang pendidikan, kesehatan, akses air bersih, dan pemberdayaan ekonomi serta pembangunan perumahan layak huni. Misal di bidang pendidikan, dana 12,6 miliar akan lebih bermanfaat untuk membangun 5 SD baru berfasilitas dasar kelas, toilet, dan ruang guru yang estimasi anggarannya hanya 1,5 miliar per satu sekolah. Selain itu bisa memberi beasiswa untuk 500 siswa miskin selama 1 tahun dalam hal transportasi, buku, seragam, dan uang saku, yang estimasinya hanya menghabiskan 3 miliar rupiah dengan rincian 500.000 per siswa dan per bulan.
Bidang kesehatan pun akan lebih bermanfaat untuk pengadaan 2 unit mobil ambulans yang hanya menghabiskan 1 miliar rupiah dan memfasilitasi layanan posyandu di 20 desa, lengkap bertenaga medis, logistik, alat timbang dan imunisasi yang nilai anggarannya cuma 500 juta. Pembangunan akses air bersih pun tidak terkecuali mudah terbangun dengan uang tersebut. Pemerintah bisa membangun 10 sumur bor dan instalasi air bersih di kelurahan, kecamatan rawan kekeringan. Dan itu estimasinya hanya menghabiskan anggaran 1 miliar rupiah. Pemerintah juga bisa melancarkan pemberdayaan ekonomi, yakni menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan menyediakan modal usaha untuk 200 UMKM kecil yang hanya menghabiskan dana 2 miliar jika satu UMKM mendapat bantuan 10 juta rupiah. Orang miskin yang rumahnya nyaris rubuh pun akan merasakan manfaat keutuhan suatu negara jika kegunaan uang negara tidak untuk pembangunan yang sia-sia. Contohnya program renovasi rumah tidak layak huni untuk 100 keluarga miskin yang anggaran per satu rumahnya 30 juta rupiah. Total renovasi untuk 100 rumah keluarga miskin cuma menghabiskan uang 3 miliar rupiah. Kan gitu kan? Wajar dong muncul anggapan bahwa pemerintah telah membuang-buang anggaran negara atas pembangunan pasar pasir gintung berbentuk basement, utamanya untuk lantai 2. Lagian pasar ialah pasar, tidak perlu ada kata pasar modern, sebab pasar modern sudah pasti ialah swalayan. Revitalisasi atau renovasi pasar tidak perlu neko-neko, cukup membenahi sanitasi atau drainase, juga pembuangan limbah sehingga sisa penjualan bisa terkelola maksimal. Cukup, itu saja. Tidak perlu menjadikannya seperti swalayan karena hasilnya pasti sia-sia seperti ini.